Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Habib, mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, angkatan 2024 dengan NIM 24106060005. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu tafsir bil ma'thur, yang mana tafsir bil ma'thur ini adalah salah satu metode memahami Al-Quran berdasarkan riwayat. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian, sumber, keunggulan, dan contoh penerapan tafsir bil ma'thur. Mengapa tafsir diperlukan? Alasannya ada beberapa, yaitu tidak semua ayat langsung mudah dipahami, dan yang kedua ada ayat yang bersifat umum dan kontekstual, dan yang ketiga berpotensi terjadi kesalah penafsiran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makna yang dalam dan tidak selalu bisa dipahami secara langsung. Beberapa ayat memerlukan penjelasan tambahan agar tidak disalahartikan. Oleh karena itu, tafsir diperlukan sebagai alat untuk memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Pengertian tafsir. Tafsir singkatnya adalah penjelasan makna ayat Al-Quran yang bertujuan untuk memahami isi Al-Quran dengan benar. Maka dari itu, tafsir adalah upaya menjelaskan makna ayat Al-Quran agar dapat dipahami oleh manusia, untuk sebagai pedoman manusia. Dengan adanya tafsir, pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dapat dipahami sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Adapun pengertian tafsir bil ma'thur itu sendiri, ma'thur adalah sesuatu yang diriwayatkan, tafsir berdasarkan riwayat yang sahih, dan tafsir bil ma'thur menggunakan dalil, bukan opini pribadi yang mengundang subjektivitas. Tafsir bil ma'thur adalah metode penafsiran yang menggunakan riwayat yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang artinya penafsiran tidak dilakukan berdasarkan pendapat pribadi, melainkan berdasarkan sumber yang sudah terpercaya. Sumber-sumber yang sudah terpercaya tadi nanti akan kita bahas. Sederhananya, tafsir bil ma'thur adalah tidak menafsirkan Al-Quran secara bebas, namun sebaliknya kita mengikuti penjelasan yang berasal dari sumber yang paling memahami wahyu, sehingga lebih aman dari kesalahan. Untuk analoginya dalam kehidupan nyata, ketika kita tidak memahami suatu pesan, kita akan bertanya kepada orang yang paling mengetahui maksudnya. Hal ini sama dengan tafsir bil ma'thur, yaitu memahami Al-Quran yang mana adalah wahyu Allah dan melalui sumber yang paling terpercaya. Untuk lebih ringkasnya, tafsir bil ma'thur adalah memahami dari sumber asli. Nah, adapun sumber tafsir bil ma'thur ini berasal dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam memahami wahyu. Terdapat urutannya. Semakin dekat sumber tersebut dengan Nabi, maka semakin kuat dan dapat dipercaya penafsirannya. Nah, urutannya ada 4, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi, yang ketiga adalah sahabat, dan yang 4 adalah tabi'in. Selanjutnya, adapun keunggulan tafsir bil ma'thur ini yaitu lebih aman dari kesalahan penafsiran karena berdasarkan sumber terpercaya, dan yang tadi minimnya subjektivitas atau opini-opini. Keunggulan utama tafsir bil ma'thur adalah keamanannya dalam menafsirkan Al-Quran karena berdasarkan riwayat yang sahih, dan metode ini mengurangi risiko kesalahan dan subjektivitas dalam memahami ayat.
Perbandingan metode dengan metode tafsir Al-Quran yang lain, salah satunya yaitu tafsir bil ra'yi atau tafsir berdasarkan akal. Nah, tafsir bil ma'thur ini berbeda dengan tafsir bil ra'yi menggunakan akal dan pemikiran. Meskipun begitu, tafsir bil ra'yi juga digunakan untuk beberapa ayat, dan tafsir bil ma'thur tetap menjadi dasar karena lebih aman dan terpercaya. Nah, adapun contoh tafsir bil ma'thur ini terdapat pada Quran surah Al-Fatihah ayat 7 dan Quran surah An-Nisa ayat 69. Quran surah Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, pada surah Al-Fatihah ayat 7 disebutkan orang-orang yang diberi nikmat. Namun siapa? Siapa orang yang diberi nikmat tersebut? Siapa orang yang diberi nikmat tersebut? Dijawab oleh Quran surah An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Yang artinya mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Penjelasan pada Quran surah An-Nisa ayat 69 ini menjelaskan bahwa mereka yang diberi nikmat adalah para nabi, orang-orang jujur, syuhada, dan orang-orang soleh. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran dapat saling menjelaskan sehingga termasuk dalam tafsir bil ma'thur yang sedang kita bahas. Nah, untuk kesimpulannya, ada dua kesimpulan, yaitu tafsir bil ma'thur merupakan metode paling mendasar dalam memahami Al-Quran. Dan yang kedua, dengan menggunakan sumber yang terpercaya, metode tafsir bil ma'thur membantu menjaga keaslian makna dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran. Baiklah, sampailah kita pada akhir presentasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Ibu yang sudah mendengarkan presentasi saya, dan untuk sebagai penutup saya mengambil sebuah potongan ayat Quran surah Toha ayat 114. Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.